Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah Budiman, saya panggilnya biasa Abah Budiman ya. Beliau adalah Kepala Kepolisian Kecamatan Bojong, sekaligus pengusaha di bidang KP juga. Tentu saya juga pernah berkunjung ke sana, Bah. Tempatnya di daerah Dangdir, ya, Sari. Saya pernah berkunjung ke tempat Abah dan ternyata KP-nya sangat keren sekali, nuansa alam dan nuansa perkotaannya sangat rapi ditatanya. Tentu ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita sebagai anak-anak muda. Tentunya kenapa kami Hadiran Cage KP di sini, salah satu motivasi atau salah satu faktor utama mendirikan KP awalnya berkunjung ke sana. Tanya-tanya, Bah, bisnis KP untungnya berapa? Awalnya saya cuma nanya untungnya berapa. Setelah Abah bilang adanya berapa? 40 juta. Wah, saya termotivasi. Yang akhirnya saya coba cek ke teman-teman yang dia tuh punya usaha KP, dan ternyata usaha KP itu sangat sangat menguntungkan sekali. Dan tentu daripada kita ngajak gerak di rumah kan, lebih baik kita punya usaha gitu kan. Dan semenjak itu saya berkunjung ke KP-nya Abah Budiman di Dangdir, menjadi motivasi bagi kami di sini, teman-teman tim. Abah juga yang kesibukannya sebagai polisi, kenapa kita yang orang yang biasa saja freelance lah, katakan freelance itu ndak punya keinginan untuk berwirausaha gitu kan. Yang akhirnya ya udah, Abah juga bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Sedangkan waktu Abah itu, ya saya dengar cerita Abah itu sangat sibuk sekali, karena beliau juga selain Kepala Kepolisian di Kecamatan Bojong, kemudian pengusaha juga, beliau adalah pimpinan pondok pesantren ya. Amin. Beliau juga adalah pimpinan pondok pesantren, sama tempatnya pondoknya di daerah Dangdir juga ya. Pondok pesantrennya namanya Madinah Darul Barokah. Beliau juga punya peternakan dan lain sebagainya. Ya kalau dilihat dari background Abah sendiri, beliau adalah orang yang sangat amat sekali sibuk, tetapi beliau sangat menginspirasi kita juga. Selain sibuk menjadi abdi negara, beliau juga memiliki usaha, kemudian mau bermanfaat untuk masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren dan juga sekolah gratis ya, Bah? Gratis. Itu menjadi motivasi juga bagi teman-teman di Hadiran Cage Institute. Kemudian saya lupa lagi, Mbak, belum mengenalkan Hadiran Cage Institute itu adalah sebuah lembaga pelatihan dan kursus bagi SDM di Kecamatan Bojong. Tahun lalu kita mengadakan pelatihan bagaimana masyarakat atau pelajar di sini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri S2 maupun S1, semacam pendampingan masuk PTN dan pendampingan beasiswa. Dan tahun ini insya Allah kita mengadakan pendampingan pelatihan barista ya. Bukan insya Allah, mungkin sudah dilaksanakan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dirasakan oleh teman-teman semua, dirasakan oleh masyarakat di sini, dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga SDM di wilayah Kabupaten Purwakarta itu memiliki sebuah potensi yang bisa dibanggakan gitu kan. Mungkin Bah, kita pengen tahu dari banyak sekali kesibukan Abah gitu kan. Kita ngobrol spesifik soal KP aja gitu. Dari kesibukan Abah menjadi Kepala Kepolisian, pimpinan pondok pesantren, pengusaha lainnya sebagainya.
Kita pengen tahu spesifik sejarah Abah merintis KP itu gimana ceritanya, kemudian pahit manisnya itu seperti apa, Pak? Gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator saudara sahabat Jikri yang hari ini telah memberikan kesempatan dan mengundang saya dalam acara pelatihan di tentang masalah KP. Kalau berbicara masalah KP, sebenarnya ini di luar nalar saya. Karena saya bukan seorang ahli dagang, tidak terpikirkan. Hanya ini mah kebutuhan saja. Kebetulan, maaf saja, saya kebetulan mengelola pesantren yang notabene pesantren ini adalah anak yatim piatu dan duafa. Dan semua itu free tanpa dipungut biaya. Berdiri pesantren itu kurang lebih sudah hampir 12 tahun. Sehingga dari anak mulai SD hingga sekarang sudah keluar aliyah, saya terpikirkan bagaimana masa depan anak itu. Karena begini, pada dasarnya saya itu tidak mau kehilangan santri, karena ada prinsip sekolah tamatkeun ngaji teruskeun. Sekolah boleh tamat, tapi urusan gaji jangan sampai terputus. Ya. Akhirnya kan anak-anak semakin dewasa. Semakin dewasa itu semakin banyak kebutuhan, apalagi perempuan. Perempuan semakin remaja, semakin banyak kebutuhan. Sepele saja, kebutuhan muka saja. Udah berapa biaya yang harus dikeluarkan. Yang banget tunggu ya. Nggak sabaraha perlu dikeluarkan. Ya, betul. Ini berpikir, sementara untuk mencari pekerja, kalau anak saya itu bekerja di luar seperti misalnya di pabrik, ini waktunya akan terbatas, sehingga waktunya akan diatur oleh perusahaan dan tidak mungkin kita bisa ngatur anak ini mau ngaji, tidak bisa, pasti harus nginu ke perusahaan. Akhirnya kita berpikir bagaimana kita membikinkan usaha sehingga mereka tetap mengaji di saya dan mereka mendapatkan penghasilan. Jadi Kang Jiki tidak terpikirkan untuk membuat KP karena biayanya besar. Ya. Awalnya kami hanya membeli kopi ini nih yang tadi yang sudah di roasting. Akhirnya kita olah menjadi kopi bubuk, akhirnya dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, baru kita pasarkan itu. Pasarkan, kebetulan banyak rekan-rekan di polisi atau rekan-rekan yang lainnya. Hanya kita tawarkan paksa itu. Jual dendet kalau bahasa. Jual dendet. Dan dinawarkan begitu saja mah saya laku. Akhirnya dipaksa kudu meuli we aing gitu. Jual dendet. Akhirnya saya yang pertama mengantar anak-anak untuk menjual kopi ke ini. Kamu kirimkan ke sini, kamu kirimkan ke sini. Setelah berjalan beberapa bulan, terpikirkan lagi, kalau kan jual kemasan seperti ini kan untungnya kecil lah, Pak. Nipis. Kecil lah. Ini kalau dibuat kopi ini akan menjadi berapa gelas kan gitu ya. Iya, betul. Tapi kita survei juga ke KP-KP yang lain di Purwakarta, bahkan banyak KP ini. Oh, harganya fantastis juga. Kalau sudah masuk ke kota tidak ada harga kopi segelas ini yang 10.000. Ya. Kopi tubruk ini juga 15.000, Pak. Di sini. Di sini daerah. Di sini ini 15.000 ya. Apalagi di kacau gitu Kak. Ini paling berapa? Paling 300 gram ya? Paling 300 gram ya. Kalau menjual 100 gram itu paling kita berapa? Ya. Paling saya kalau itu waktu itu menjual 100 gram itu hanya harga 35.000. Itu akan menjadi berapa gelas? Dan itu. Akhirnya di sana berpikir nih. Akhirnya ngobrol sama pengurus, sama anak-anak. Kan kelihatannya juga capek, anak-anak harus ngirim ini, ngirim ke sana. Akhirnya kita ngobrol
bagaimana kalau kita bikin tempat ngopi? Akhirnya kan bingung. Terus siapa yang bikin kopinya? Ya. Akhirnya kita ngambil barista. Jadi anak-anak itu dilatih dulu barista beberapa bulan. Artinya tiap minggu, 1 minggu 2 kali baristanya datang ke sana. Jadi sebagian santri itu diajarkan tentang membuat kopi. Ada kopi Vietnam, saya juga tidak tahu, kopi tumbro segala macam lah, segala. Setelah terlihat bisa kan gitu, baru kita buka kafe. Punya nama kafe itu, kafenya namanya Kafe Balad Madaba. Apa tuh, Bah? Artinya? Kalau balad itu adalah ya balad ini saudara teman itu. Kalau Madaba itu singkatan daripada pesantren saya, Madinah Darul Barokah. Jadi kafe itu Kafe Balad Madaba, artinya kafe saudara pesantren Madinah Darul Barokah. Berarti terintegrasi dengan pondok pesantren. Iya, karena ada awal juga kita kan dari pesantren nih, ingin membawa pesantren kan yang ngelolanya juga kan Santri. anak-anak pesantren, anak-anak santri. Mungkin di antara kafe yang ada di Indonesia, kafe saya yang pakai peci. Jadi pakai peci tadi? Enggak. Oh, ini saya mah pakai peci. Minta logonya pakai atap. Logonya pakai atap lah. Lah akhirnya setelah itu kan gini lah. Kalau prinsip saya itu, bagaimana kafe ini supaya rame. Pas intinya pada saat peresmian itu harus ada tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Public figure lah. Public figure. Akhirnya pada saat pembukaan kami manggil bupati. Iya. Ya, kan semua kenal ya, ingin kenal kan ku kagelisanana ya bupati pada. Akhirnya lah datang bupati. Terus yang menarik untuk orang berkunjung ke kafe saya ini harus manggil siapa? Lihatnya di TikTok, pemain TikTok ya, TikToker nih. TikToker. Bisa Akhirnya lah panggillah Cepia, asik ke? Ya benar. Kan semua ya untuk Purwakarta, Karawang, Subang itu mengenal dengan Cepia. Wah, akhirnya pada saat peresmian teh benar-benar membeludak. Jadi orang teh awalnya tidak melihat kafenya dulu, lihatnya Cepianya. Ya, jika melihat Cepia, mengenal terhadap HP itu. Nah, pertama itu dibuka dengan sangat luar biasa, berjasa benar. Kan Jikri pembeli itu luar biasa. Oke. Sampai saya itu 1 bulan itu sampai dapat 60 juta awal itu. Mantap sekali ya, Bah, itu ya. Awal dengan modal 15 juta berarti keuntungan tak hari-harinya dan sudah terhitung. Wah, hitungan teh gede. Sampai 2 bulan, 3 bulan, pas ke 4 bulan kejret dah. Kenapa tuh, Bah? Ada penurunan, yang kemudian bosan energinya. Jadi tidak mudah untuk memajukan KP itu. Makanya di sini kita perlu istiqomah itu. Dan harus berinovasi. Akhirnya kan kita ini hanya jualan KP, jualan kopi. Terus saya ini hanya jualan awalnya kue balok. Oh iya, kue balok. Kue balok. Saya kenalnya kue balok, Mbak. Kue balok. Kue balok. Jadi saya itu dapat ilmu, sangat luar biasa. Bagaimana caranya saya bisa bikin kue balok. Saya berangkat ke Garut, ada sebuah tukang penjual kue balok yang sangat terkenal di Garut. Akhirnya saya datang ke sana, ternyata tidak mudah. Untuk berguru kue balok saja tidak mudah. Sampai mereka, kalau orang lain sampai membayar 40 juta untuk bisa bikin kue balok. Belajar doang? Belajar. Ngasih resep, kalau belajar mah gampang, ngasih resepnya saja. Sampai 40 juta, wah. Akhirnya kita cari celah. Kebetulan ada teman polisi, akhirnya dipanggil ke polisi, mana ada sih, udah mahal-mahal. Oke. Ya itu rezeki, akhirnya kita bikin kue, hanya itu saja kue balok lah. Setelah ada penurunan, kita terpikirkan lagi, berarti KP ini harus berinovasi, harus cari alternatif lain supaya para tamu teh kembali datang ke sini. Sehingga di KP saya ini
Sekarang mah bukan hanya kafe saja, tapi ada restonya juga. Oh, ada makanan. Ada kafe dan resto. Nah, restonya itu kebetulan saya ngambil itu makanan-makanan khas Sunda. Kenapa saya berpikiran resto pada saat sekarang ini? Kebetulan tempat saya itu kan banyak kawasan industri lah. Mudah-mudahan ayah nu lapar ya asup pas saya, tapi ya alhamdulillah. Itu perjalanannya. Maka Jadi sangat sangat menarik sekali. Awalnya nih teman-teman dari kebutuhan santri di Pondok Pesantren Madinah Darul Barokah. ya. Abah mendirikan KP itu karena menginginkan selain SDM-nya santri itu memiliki keahlian lain, tentu santri itu keahliannya ngaji, kemudian kitab dan lain sebagainya. Tentu ketika pulang ke rumah mereka juga harus memiliki keahlian lain. Tentu sama halnya dengan kita di sini, kita menginginkan masyarakat di sini itu memiliki keahlian lain, tentu di bidang barista atau di bidang KP. Kebetulan materi pada acara ini ada 5, Bah. Ya. Abah di sini adalah narasumber pertama. Kita menginginkan gambaran usaha KP itu seperti apa gitu kan. Kemudian materi yang kedua itu kita berbicara soal jenis-jenis kopi dan sejarah kopi. Kemudian materi yang ketiga itu tentang jenis kopi Nusantara dan agrobisnis di bidang kopinya, Pak. Jadi nanti ada narasumber yang tentu mengenalkan jenis-jenis kopi Nusantara dan juga nanti juga akan mengenalkan mana nama-nama kopi. Saya juga agak sedikit kerepotan, Bah. Ya. Membedakan mana kopi Robusta, Arabica, Honey dan lain sebagainya. Soalnya banyak sekali variansinya, jadi agak sedikit pusing juga. Makanya ya udah kita panggil ahlinya. Betul. Biar kita berbicara di sini, berdiskusi di sini, tentu untuk menguatkan mungkin kenapa teman-teman semua mengikuti pelatihan. Tentu ada keinginan untuk satu mencoba berbisnis KP ya. Yang kedua mungkin ingin menambah skill, keahlian. Siapa tahu nanti kita bisa melamar kerja di KP atau di resto ya. Tapi materi kali ini dari Abah sangat menginspirasi sekali. Kenapa? Karena KP hadir itu karena terintegrasi dari pondok pesantren. Mungkin di Indonesia hanya di Abah saja ya, Mbak. Itu adalah kebutuhan kebutuhan pondok pesantren, karena pondok pesantren di Abah sendiri ini adalah pondok pesantren yang mandiri, tidak dibebankan biayanya ke orang tua, sehingga tentu memutar untuk bagaimana caranya ada penghasilan lebih gitu kan, tentu untuk menghidupi santri ya, Mbah. Betul. Dan selain itu juga sudah disebutkan ternyata kita harus inovasi itu harus betul-betul kuat sekali, sehingga ketika kita sedang turun ya kita harus memutar kepala bagaimana untuk kembali lagi naik ya, dengan cara mengundang public figure. Itu mungkin cara yang efektif saya kira untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang itu zaman teknologi juga. Kalau bahasa zaman sekarang TikToker selebgram dan lain sebagainya. Mungkin kita aja kan, kita anak-anak muda itu kreatif sekali kalau soal media sosial. Mungkin ya kita aja yang jadi selebgram atau TikToker ya, untuk memasarkan produk kita dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini mungkin ada pertanyaan dan ada yang mau didiskusikan, silahkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang telah disampaikan tadi, cerita Abah bagaimana awal mula membangun KP dan usaha lainnya. Nah, saya ingin bertanya, Bah, mungkin untuk kami itu yang masih baru, belum mempunyai modal, belum mempunyai relasi lah katakanlah, itu bagaimana ya caranya buat kami supaya bisa membuat usaha seperti Abah gitu. Karena kan Abah itu memulainya tidak dari nol menurut saya ya, karena modal sudah ada dan relasi sudah ada. Nah,
buat kami ini yang belum mempunyai dua hal tersebut itu harus seperti apa ya? Terima kasih. Oke. Jadi begini, tentunya kalau kita berbicara usaha itu, yang pertama itu adalah modal. Ya. Artinya kita harus disesuaikan. Kalau modalnya kecil, jadi awali dengan kecil. Ya gitu. Kalau modalnya besar, jangan terlalu besar juga. Kita harus perhitungkan. Yang jelas, kunci usaha ini itu adalah modal. Tanpa modal mah tidak mungkin bisa usaha. Adapun setelah usaha, yang menjadi kita maju itu karena tergantung kita, tergantung daripada semangat. Saya berbicara dengan Sate Marangi itu di Haji Yeti itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga mereka maju itu bukan sekarang jualan 1 bulan terus maju, tidak. Berawal dari ditanggung sehingga sebesar ini dan itu sampai saya berjuang seperti ini sampai 30 tahun. Yang jelas kalau nama usaha awal itu kita harus siap mental. Harus siap mental. Dan kalau usaha itu manajemennya harus jelas. Kita jangan terlalu mempercayai kepada orang. Ya. Kita sebagai pengelola benar-benar harus benar-benar kontrol. Jangan sampai tidak terkontrol. Kalau sudah berbicara uang kan bisa-bisa saja. Ya. Dan ya itu sensitif. Siapa orang yang tidak butuh uang? Iya. Jangan melihat pakai jilbab, bahkan melihat pakai pecinya. Terkadang kalau urusan uang mah gelap. Makanya di sini kita sebagai pengelolanya benar harus jeli. Ya. Kalau masalah pemasaran ini, wah sekarang mah enak lah. Sekarang mah sangat enak. Semua orang itu hampir semua punya HP. Dan hampir 50% warga Purwakarta itu pasti menggunakan TikTok, Instagram, dan Facebook. Nah, hal ini, kesempatan ini yang kita dijadikan celah, bukan hanya kita yang memasarkan, mereka juga ikut memasarkan. Maka dibikin tempatnya nih, karena nama jelema teh resepna deng dia ke kiri dan dia ke kanan, asal di selfie ya. Otomatis setelah tidak sadar mereka itu bikin status, dimasukkan Instagram, dimasukkan TikTok. Ya tidak terasa juga kan bahwa mereka juga ikut memasarkan daripada HP yang kita kelola. Jadi menurut saya itu usaha itu pertamanya harus ada modal, keinginan jelas. Harus ada modal. Kalau berbicara tidak ada modal, saya juga bingung untuk mencari modalnya harus kemana. Dan modal itu berarti Ya, siap. Ya karena persoalan modal sendiri tentu itu adalah hal yang pokok dan hal yang utama. Tetapi hal yang utama itu tentu keinginan dan tentu semangat untuk usaha gitu kan. Kalau kita tidak punya keinginan, punya modal, saya kira nggak bakalan jalan gitu kan. Karena sekarang itu adalah di zamannya now itu saja. Sekarang tuh teman saya tuh ada yang bukan meneliti ya, dia tuh semacam check and recheck lah. Di Indonesia itu hampir 120% memiliki HP. Lalu saya tanya, kenapa 120%? Kan 100%. Karena setiap orang itu kadang-kadang ada yang punya 2 HP. saya udah. Jadi hampir semua orang di Indonesia, bahkan mungkin di Purwakarta, khususnya di Kecamatan Bojong di sini kecilnya, rata-rata orang itu punya HP dan mungkin ada yang 2 juga. Itu adalah sesuatu media yang mudah untuk memasarkan kita. Ketika mungkin tadi kata Abah betul sekali, ketika kita tidak punya modal besar, cukup kita menggunakan modal kecil saja. Kita bisa memasarkan via medsos dan lain sebagainya. Kalau bahasa gaulnya reseller ya, reseller. Kita bisa ngambil kopi dari, misal di sini juga ada Kona Kopi KSP. KSP itu kopi Sunda Purwa, kemudian ada kopi
Lu orang Purwakarta, kita ada desain juga. Mungkin bagi teman-teman yang kebingungan, kita pengen kopi, kita diskusikan saja. Di sini kebetulan kita juga membuka peluang diskusi, peluang gagasan bisnis yang mungkin gagasan bisnis itu bisa saling membutuhkan satu sama lain ya, kenapa enggak bisa gitu kan ya. Di sini kita buka peluang diskusi gagasan bisnis. Kalau memang teman-teman semua ada gagasan bisnis yang keren, kenapa enggak kita bicarakan di sini gitu kan. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh narasumber. Ya, satu hal yang harus sampaikan ya kepada adik-adik semuanya ini sebagai generasi penerus pengusaha KP, insya Allah, amin. Jadi begini, kita seandainya punya ilmu ini, jangan sampai kita pelit lah dengan ilmu, harus berbagi. Saya rasakan ini, ketika kita punya barista hanya mengandalkan satu orang, tiba-tiba barista itu keluar, kita kebingungan harus mencari lagi. Tapi kalau kita, makanya di sini itu kalau baristanya itu harus siap untuk membagi ilmu kepada adik-adik yang bekerja di sini. Saya di sini ada restonya, resto juga harus bisa jadi barista, barista juga harus bisa jadi resto, serba bisa. Jadi kita itu pada saat mereka keluar kita tidak kelabakan, tidak susah-susah mencari. Makanya di saya itu seluruh santri itu harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi ketika ini ingin keluar, ada juga kan santri pengen keluar ini, akhirnya kita tidak susah lagi. Oh iya, kamu udah, jadi dulu sudah tidak kebingungan. Pokoknya mah ulasan ilmu mah ulah pelit deh. Yes, diamalkan. Itu. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ayat istri. Ya. Ini udah ada yang jadi barista? Belum ya, karena kopi di imah gitu ya, caksat sebenarnya. Atau mungkin ada mau disampaikan? Ya. Silakan. Nama dan dari mana kan? Oh ya, itu enggak ya. Terima kasih kepada Pak Jibi atas kesempatan waktunya. Perkenalkan, saya dari Desa Cihanjawar, nama Ibsarif Hidayat, Pak. Mbak, izin menyampaikan, Mbak, pengen tahu gitu Kak. Karena memang kan soal usaha itu kan ada pasang surut Bah ya. Nah, untuk menjaga konsistensi Abah sendiri untuk sekarang di KP sendiri seperti apa Bah? Karena memang gini Bah, anak muda sekarang itu kan kalau misalnya udah terbentur udah Bah gitu kan. Mesti tadi Bisa juga gitu kan, karena memang kan tadi soal itu modal ya. Kalau misalnya tidak modal kan yang namanya usaha tidak jalan Bah. Nah, pengen tahu Bah sejauh apa gitu kan untuk punya konsistensi dalam usaha gitu. Terima kasih Bah. Ya, kalau untuk usaha KP kopi itu kan enak sebenarnya. Karena ini kan bukan yang hal sehari buang. Ini kan bertahan lama kan ini. Bukan barang busuk. Enaknya di kopi itu kan ini bukan barang busuk. Beda dengan dapur. Beda dengan kue balok. Kue balok mah adonan tilu kue buruk keselipicit. Ini itunya. Makanya kita harus punya perhitungan. Kalau untuk kopi mah aman lah, usaha kopi mah. Yang penting kita istiqomahnya lah. Tidak akan rugi jualan kopi mah. Ya. Makanya di sini kita harus perhitungannya. Kalau kopi itu kalau bisa dikerjakan oleh sendiri saja. Ya, kalau memang harus dikerjakan sama orang lain, kita harus lihat juga pemasarannya ya. Yang riskan itu adalah seperti kue balok, di luar daripada kopi. Kalau kopi mah aman, kalau jualan kopi mah itu. Karena ini bukan barang busuk, bertahan sampai beberapa bulan juga kalau untuk kopi itu. Itu Bang, ya. Itu secara kekonsistenan anak muda Iya. dan maksud kami itu kadang beberapa orang mau menuntut rute Parahnya itu lah. Ya. Pada dasarnya itu, Jadi usahanya nggak ya konsisten. berbisnis itu tidak ada yang gagal. Yang jelas mah kita isi koma dengan penuh perhitungan. Mau anu gagal, justru anu gagal itu anu FSMR. Ini mah bahasa Sundanya FSMR. Heeh, kalau iya urang teh gelisah hayang pindah ka lain, padahal anu lain oge belum tentu maju kan gitu ya. Bertahan aja di sini, makanya kalau kopi mah aman lah, bertahan di kopi.
Bener. Pas dagang seblak, lu dagang Dia karena panasan, tetangga dagang seblak, baru dagang seblak. Kan itu jam tetangga ramena iya dagang pepetasan, orang dagang bomnya ribu waktu itu banyak. itu paling hot ya. Kopi mah geus asik pisan, asik kopi mah gitu. Aduh saya rasakan bukan berarti merosot itu langsung hancur, tidak. Ada hanya pengurangan itu aja. Jadi perhitungan bisnis itu harus 1 kali 3. Perhitungannya ya, 1 modal, 1 gaji, 1 adalah keuntungan. Ada di kopi mah ini akan modal analitik ya. Dijualnya 15.000. Tidak segelas teh kan ya. Itu tuh keuntungan nanti bisa, apalagi saya dibagi opat ya. 1 untuk modal, 1 untuk gaji, 1 untuk nembogana, 1 untuk pesantren ya, untuk beteng budak. Kan itu ya. Mata enak di kopi mah. Paling enak di kopi. Jadi perhitungannya gini ya, Mbak. Kalau saya perhitungan 1 kali 3. Oke. Jadi 1 kilo itu jadi 25 gelas, Mbak. Iya, seperti itu. Jadi kali 15 ringgit. Jadi 375 ringgit. Kita beli kopi itu berapa, Mbak, sekilo? Kalau saya beli kopi itu 100.000. 100 sekilo. Kalau Robusta. Kalau Arabica saya beli itu 115.000. Oke, kita itu yang paling mahal aja ya, 115 ringgit. Jadi keuntungannya 260.000. 250 gede sih di kopi itu. Tidak sekilo. Tidak sekian. Jadi 1 kilo itu teman-teman, dia bisa sampai 25 gelas ini ya, punen Bang. Ya. 25 gelas ini 1 kilo kopi dan harganya 115.000 per kilo. Ya, kalau 1 item saja kan kopi itu macam-macam ini ada Vietnam di Singti segala macam. Bukan beda lagi kan arahnya. Tapi itu gambaran yang garis besar saja yang berikan pada ternyata Abah tadi bilang keuntungan kopi itu 1 jadi 3 ya, Mas. 1 jadi 3. Artinya ya seperti itu. Jadi 1 kilo bisa jadi 25 gelas kali 15.000. Itu di kafe-kafe yang mungkin sederhana lah ya, nggak kan. Kalau kafe mewah itu saya pernah ngopi espresso itu bisa sampai 28. Ya nu kopi sampai 100.000 itu. Jadi ada cerita gini nih. Teman saya kan tukang emen ya. Punya uang 50.000 nih. Beli ke bukan kafe ya, ke tempat kopi yang ada di rest area. Beli ternyata pas bayar 80.000 sementara ini sudah dimasukkan gelas. Jadi bingung sementara uang ada 50.000. Jadi bingung tuh bisa sama mana kieu we. Tapi waktu itu terpulang ulang. Ini apa? Apa gitu lagi gitu. Ya tambah ini tentang hati-hati ke kota. Mau dari bandara pan? Kopi mah harganya sudah 50 ke atas. Aduh, liar we. Ya memang Pak, awalnya kopi itu awalnya lah, yang pencinta kopi itu di kota saya kan. Kalau di Pulau Sampai di Kecamatan Bojong itu jarang. Cuman sekarang itu karena media sosial itu sudah gencar sekali, masyarakat di Kecamatan Bojong sendiri, dia asli Cihagawan di kaki gunung itu tahu gitu kan iklan-iklan kopi dan lain sebagainya, sehingga penasaran pengen coba. Karena awalnya juga saya tuh suka kopi itu nyoba dulu dan nggak tahu harganya. Datang aja ke kafe, pesen kopi apa nggak tahu ya, kopi apa yang rekomendasi kopi espresso. Ya udah sebenarnya nggak tahu rasa dan harga. Bener. Akhirnya saya pesen baru minum kan. Baik. Dan ketika kecanduan sih enggak. Setelah minum wafer itu rasa pengen deh gitu kan. Ya, akhirnya saya coba cari kafe, pesen lagi kopi yang sama. Dan akhirnya terus ya, akhirnya terbiasa ngopi itu. Dan ngopi yang biasa di warung-warung ya agak masuk ke saya gitu Bang. Aman. Saya tanya ke temen yang dia juga ahli kesehatan, ternyata bagus untuk kesehatan katanya, asal jangan terlalu berlebihan gitu. Dan berbicara persoalan itu, saya kira usaha kafe di di daerah ini akan tidak sepi-sepi banget gitu Bang. Kita lebih tunjang oleh media sosial, kita bisa masyarakat tahu, kita bisa memiliki kreatifan yang
Inovasi lah. Anak muda zaman sekarang inovasi dan kreatif itu dan apa namanya tidak diragukan lagi lah kira-kira. Nah, mungkin ada lagi atau ada cerita seputar kopi yang mau dibagikan di kali ini silakan. Datang ayah nomor naraskan. Tuh ngopi ya tuh. Dah. Ya memang cerita lagi kenapa di sini itu ada HP kan, ada HP ya. Saya juga sebenarnya kalau hitungan keuntungan di sini teman-teman di hadirat KPKT ya belum maksimal lah kalau dibilang keuntungan yang apa namanya menguntungkan ya belum maksimal. Tapi saya menginginkan di sini teman-teman ini termasuk Kandin juga, Kandin itu adalah intim dari sini. Dan ada ruang-ruang diskusi untuk teman-teman di sini, teman-teman di Purwakarta, Bojong, Wadah Deranan, mungkin yang sedang mau ke sini. Ini jadi sebuah ruang-ruang diskusi anak muda yang punya gagasan dan inovasi bisnis di bidang HP ya kenapa kita nggak diakomodir gitu lah. Jadi yang akhirnya kenapa kita ada pelatihan barista ini ya kita mencoba mencari dan menggali potensi-potensi bisnis di sekitar sini ya. Kita selain mengembangkan bukan mengembangkan ya. Sebenarnya kopi di Bulungan itu sudah banyak namanya pendengarnya, tapi kita mau ikut andil dalam SMS perkopian lalu ikut andil mempromosikan dan memboomingkan kopi di tanah Purwakarta. Nah itu salah satu alasannya. Ya selain kita bisnis, nah kita juga teman-teman di sini ya sambil ngopi lah untuk mendiskusi. Jadi kalau ngopi di sini ya mungkin bisa kasbon bayarnya pas gajian gitu kan. Betul itu juga ada sekolah guru-guru di SMK Sabuna. Fokusnya di sini juga di bidang pertanian dan perkebunan. Dan juga ada sekolah jurusan agronomis tanaman pangan dan hortikultura itu bergerak di tanaman sayuran dan tanaman buah. Kemudian ada agronomis tanaman serkebunan. Nah ini adalah komoditas yang terintegrasi dengan KP ini sehingga produk perkebunan itu dijual di sini seperti kita punya kopi juga di sekolah, punya kopi. Luar biasa. Kemudian jamur itu sebenarnya produk perkebunan, dia tumbuh dari kayu. Dia komoditi hutan sebenarnya, tanaman hutan. Nah kita juga buat harga jamur siram yang akhirnya dijual di sini juga. Luar biasa. Jadi sama seperti hanya di pondok pesantren Abah, kita juga terintegrasi dengan yayasan dan sekolah entah. Karena kemudian ketua yayasan Kang Denny dan juga kepala sekolah menginginkan anak-anak lulusan di sini tuh memiliki keahlian lebih sehingga belajar di sekolah, belajar di pondok. Kemudian kita juga ada balai latihan kerja itu kan di bidang IT. Nah, akhirnya kita coba ciptakan pelatihan barista. Ya, itu akan sangat baik sekali tentu ketika SDM di kita keahlian ngajinya bisa, kemudian umumnya bisa, kompetensi yang lain juga bisa. Itu kan akan lebih keren sekali saya kira. Sama seperti Abah di sana, di sini juga seperti itu, Pak. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ada di sini kita harap dari acara yang sudah kita fasilitasi hari ini, besok dan seterusnya, ini menjadi sebuah ruang-ruang diskusi yang bisa dimanfaatkan tentu untuk peningkatan kompetensi kita, peningkatan kompetensi SDM kita. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba, kita berdiam diri di rumah, saya kira apa yang mau ditingkatkan gitu Mbak, gitu. Jadi silahkan pakai ruang diskusi di hadiran Cagai Institute untuk berdiskusi soal bisnis, soal pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin untuk sesi ini adalah sesi bisnis di bidang KP. Silakan teman-teman semua berpikir keras, mencoba
dan mencari gagasan yang mungkin bisa didiskusikan di sini. Karena sifatnya di sini tuh bukan hanya sebatas Abah bercerita pengalaman kemudian besok pulang lupa lagi ya. Kita enggak mau seperti itu. Jadi kita menginginkan di sini diskusi, besok kita coba kemudian eksekusi. Kalau mau bisnis mungkin ya kita sama-sama kira-kira apa nih teman-teman, ada yang mau bisnis KP misalnya, apa nih yang perlu disiapkan dulu, ya udah kita samakan persepsi di sini, atau mungkin kita sama-sama belajar di sini, itu kan bisa dilakukan dan kita memfasilitasi itu. Kang Denny sebenarnya beliau adalah penggagas dari KP ini, yang memiliki KP ini menginginkan ruang-ruang seperti itu untuk generasi muda. Karena kalau misalnya generasi muda tidak mau meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya masing-masing, saya kira negara ini mau seperti apa gitu kan. Jadi kita harus berterima kasih dengan adanya Kang Denny di Mojo ini. Menurut saya ini sangat luar biasa, yang mana beliau ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan keikhlasan menciptakan sebuah lembaga, baik lembaga pendidikan atau bidang-bidang usaha yang notabene adalah untuk kepentingan para generasi penerus. Ini sangat sayang sekali seandainya ini para generasi penerus, generasi muda ini, kalau kesempatan ini kita abaikan. Karena apa? Saya pikir kalau untuk ke depan itu, malah sekarang itu kalau masuk ke pabrik saja terbatas dengan umur. Kalau umur sudah 22 tahun itu sudah tidak bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Makanya salah satu untuk menunjang kehidupan kita ini ke depan itu, ya kita belajar berusaha ya. Artinya saya kan ini juga kan tidak semua untuk menjadi pegawai negeri, tidak semua untuk menjadi ustadz. Walaupun jadi ustadz kan kita juga kalau sudah ada keahlian selain daripada mengajarkan ilmu agama, kita juga bisa mengimpulkan ilmu duniawi untuk masa depan daripada santri-santri kita. Orang ini luar biasa. Orang kesempatan ini jangan sampai kita abaikan. Orang terus belajar ini dengan adanya pelatihan ini harus menjadikan momen dan kesempatan buat kita untuk mencari ilmu, dan nanti kata-kata Pak Jir itu mempraktekannya. Kalau sudah mempraktekannya, nanti kita bisa berpikir juga mencobanya untuk membuka usaha sedap. Sangat luar biasa. Yang jelas lah, seandainya nanti kita sudah menjadi pengusaha, misalnya KP semua, kita bikin satu satu grup lah yang mana saling bertukar pikiran demi kemajuan usaha kita. Ya, usaha bareng-bareng lah. Usaha bareng-bareng. Tongkol itu karena usaha ilmu. Jadi forum ini bisa jadi saling berkomunikasi gitu kan, menambah relasi juga. Tentu tadi ada pertanyaan, kita selain tidak punya modal, kita juga tidak punya relasi. Nah ini adalah relasi yang baru ya, Kang. Tadi kita tidak punya modal, kita tidak punya relasi. Nah, kita sudah punya relasi. Sebenarnya ini bisa jadi relasi kita untuk memulai bisnis kita. Tentu ini adalah modal utama ya. Selain mungkin kita berdoa, mudah-mudahan ada modal secara secara keuangan. Tentu kita kumpulkan satu persatu dulu yang mungkin bisa dijangkau sekarang. Kalau misalnya kita nunggu ada uang, nunggu ada relasi, mau kapan kita mulai, ya, kan? Betul. Ya kita kalau ada kesempatan, ada waktu, kenapa enggak kita kumpulkan kan, satu persatu, serpihan demi serpihan, untuk tentu membangun gagasan bisnis kita. Nah sebenarnya Mbah, sekarang tuh season kedua, mungkin akan dilanjutkan materi yang kedua seputar sejarah kopi di Purwakarta. Kemudian jenis-jenis kopi yang ada di Purwakarta yang akan disampaikan oleh asli Mbah. Beliau adalah petani kopi asli Purwakarta. Ya itu
kita sebagai anak muda mungkin belum pernah berpengalaman nanam kopi dari biji sampai pucung hul, sampai ayat daunan, sampai tumbuh besar dan sampai berbuah dan sampai jadi seperti ini dan sampai jadi ada di gelas. Ya mungkin session kedua akan menceritakan persoalan itu karena beliau adalah praktisi langsung petani kape dan sekaligus beliau juga memiliki usaha di bidang kopi ya. Itu session kedua. Mungkin session pertama sudah usai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wabil khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, kepada Abah yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kita. Tentu ini sangat memakan waktu Abah sekali melihat kesibukan Abah di sini kan ini adalah hari kerja. Tapi Abah demi kemajuan SDM di kita, demi kemajuan SDM generasi muda, Abah menginginkan dan menyempatkan waktu untuk kita. Ini menjadi inspirasi sekali dan mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, sesi kali ini, sesi pertama kita tutup, dilanjut dengan sesi kedua. Kita break dulu, Pak. Yep. Kita ngopi-ngopi dulu, teman-teman silakan. Ada kopi di belakang, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.